sini sama padi. Baru mulai kita merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh ikut nggak? Boleh. Boleh ikut di mama nggak? Boleh ikut gimana? Di sini. Kan mulai mau ngajar. Mama. Katanya disuruh kerja di rumah. Jadi mama ngajar dulu. Ini kerja di rumah kan? Ayo, duduk di sana, nak. Duduk di sana. Hai guys, gitu dong. Hai guys, gimana? Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Bantu tes gitu. Bantu tes. Bantu hadir. Jangan di situ, nanti rusak. Jangan bisa rusak, nak. Stop. Don't do that. Jangan itu. Stop, don't do that gitu. Ya, stop, don't do that. Yang lagi skripsian di mana? Hadir. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa? Itu. Jurnal manajemen keuangan ya. Karena kemarin yang request cuma manajemen keuangan. Ini jurnalnya ambil dari ini ya, jurnal manajemen keuangan untuk universitas. Jangan sayang. Ini Universitas Samudra. Ini S3 ya, Sinta 3. Jadi Sinta itu dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Dari mulai nomor 5, Sinta 5 itu berarti nggak terlalu bagus ya, tapi maksudnya kalau sudah terdaftar berarti sudah bagus. Biasanya Sinta 5 itu buat jurnal-jurnal yang baru publikasi. Tapi kalau udah Sinta 1, 2, 3 itu biasanya udah bagus. Biasanya universitas besar itu mintanya kalau publikasi minimal publikasi Sinta 3 ya. Jadi ini kita kebahas manajemen keuangan. Nggak boleh begitu, nak. Ini kinerja keuangan, kita bahas dulu skripsi kita gimana sih, lagi-lagi ya kita bahas skripsi dulu atau mau jurnal dulu nih? Kan biar kerja di rumah, katanya mintanya kerja di rumah. Kalau ngajar kan dari pagi sampai malam. Ini kecil. Jadi banyak nih yang WhatsApp ya, banyak juga yang masuk ke Telegram bahwa gimana sih kak, ini kak aku judul buat akuntansi, kalau dia jurusan akuntansi gimana sih bikin judulnya, aku bingung nih mau ngambil judul apa. Mustafa bisa. Ada yang diambil dulu sana. Mau pakai nih. Jadi orang. Ya udah, makanya orang lagi kerja, kamu mintanya kerja di rumah tapi berisik malu, nggak mau diam, gimana dong? Jadi kita bahas dulu cara bikin skripsi dia. Alurnya gimana? Ada yang lagi skripsi bisa masuk ke grup Telegram ya. Chat admin itu ada di bio. Chat nomornya nanti aku masukin ke grup Telegram ya. Jadi seperti biasa, kalau yang namanya skripsi itu
skripsi itu bingung kita mau ngambil mau dari mana, mau ngapain gitu ya. Jadi seperti sebuah kertas, saya ulangi lagi, seperti live biasa, seperti biasanya, bahwa kalau kita lagi ngerjain skripsi kita bingung dari mana, itu kita kayak punya satu lembar kertas. Jadi apa aja yang harus dikerjain ya, sama aja ya, skripsi atau tesis itu. Aku baru sampai tesis ya, belum sampai disertasi. Semoga nanti ada waktu buat disertasi ya. Jadi di sini skripsi sama tesis itu kayak selembar kertas. Jadi kita mau mulai dari mana? Yang pertama apa? Yang pertama itu, ini buat yang semester 1, 2, 3, 4, 5 boleh banget ya. Jadi ada di komen-komen beberapa di sosial media itu banyak, ngapain sih semester 1, semester 2, semester 3, udah fokus aja deh kerjain apa IPK-nya biar bagus, kerjain tugas-tugasnya. No ya. Jadi kalian harus tetap baca jurnal-jurnal. Jadi buat yang semester 1 sampai semester 5 kalian cari jurnal sebanyak mungkin setiap hari paling tidak. Kalau mau apalagi yang semester 1 tuh bagus banget buat baca jurnal paling enggak seminggu sekali atau sehari sekali, 2 hari sekali boleh. Yang penting kalian baca jurnal yang berhubungan dengan jurusan kalian, dimana nanti itu kalian bisa melihat kasus-kasus yang terjadi masa-masa sekarang, terus bagaimana cara memberikan solusinya kayak gimana, masukannya dari peneliti itu seperti apa, itu kalian bisa di sini. Apalagi kalau yang saya selaku dosen itu dulu kalau misalkan ambil ujian-ujian nih, kalau kalian memberikan kasus itu pasti nilainya pasti bagus. Jadi kalau misalkan kalian bisa memberikan real kasusnya, kalian biasanya untuk yang semester 1 sampai semester 5 itu paling tidak bisa menambah nilai ujian kalian juga kalau kalian bisa memberikan realisasi buat masalahnya gitu ya. Balik lagi ke skripsi dan tesis. Jadi kalau skripsi dan tesis itu kalian yang pertama apa dilihat? Pertama ini kalau masih bingung-bingung banget, kalau kalian nggak nemu nih apa-apa, pokoknya jangan sampai berhenti untuk baca jurnal. Yang pertama baca jurnal ya. Jurnalnya cari di mana? Cari banyak banget. Tinggal cari di Google aja, kalian tulis di Google. Di Google nih. Datang di channel. Jadi kalian tulis aja jurnal. Jurnal apa yang kalian mau? Jurnal apa? Misalkan nih, aku tuh jadi editor jurnal di universitas kalian aja, nggak apa-apa, di universitas kalian aja. Di universitas kalian cari misalkan universitas apa nih? Kalau misalkan aku nih Politeknik Tegal nih yang ngajarnya. Waktu itu ini aku sebagai editor jurnal ini. Jadi tinggal diklik aja, ada di sini macam-macam di universitas kalian, lihat aja macam-macam di situ. Mau jurusan apa ada aja semua. Nanti tinggal diklik, nanti ada jurnal-jurnalnya apa aja. Gitu ya. Kenapa harus di jurnal di universitas? Karena dia udah punya ISSN-nya nih. Dia udah punya ISS-nya, ISN-nya juga ada. Ya ini papernya, ini internetnya gitu ya. Jadi ini sudah, kenapa harus lewat sini? Karena kalau masuk jurnal ini harus dipublikasi itu harus ada reviewernya gitu ya. Jadi nggak sembarangan publish untuk jurnal. Oke. Kemudian kalau kalian sudah baca jurnal, jadi mau ngapa-ngapain harus baca jurnal dulu nih. Kalian mau nentuin judul harus baca jurnal. Pokoknya jangan sampai berhenti untuk baca jurnal. Jangan lupa cari jurnal yang valid ya. Jangan lupa cari jurnal yang valid. Nggak boleh asal jurnal diambil, dicomot ya. Nggak bisa. Bantu komen-komen dong guys, biar banyak yang nonton. Bantu tap-tap layar dan komen. Nah ini contoh jurnal yang valid ya. Bantu komen, bantu tap-tap layar guys. Bantu komen dan tap-tap layar guys.
Bantu komen dong biar banyak yang nonton yuk. Jadi ini contoh jurnal yang valid tuh kayak gimana sih? Ini nih ya, ada paper ISSN-nya, ada P ISSN-nya nih. Iya, jurnal yang valid itu jurnal yang ada ini nih, nomor ISSN-nya, baik paper maupun internet ya. Terus harus ada volumenya. Nih kalau ini jurnal manajemen keuangan, karena kemarin ada yang request manajemen keuangan, jadi aku membahas jurnal keuangannya hari ini. Itu volumenya, ada nomornya Mei 2021. Jadi di tahun 2021 bulan Mei ini nomor pertama volume yang ke-11. Gitu ya. Jangan lupa kalau jurnal yang valid itu kayak gitu ya. Nih, jurnal yang valid itu kayak gini. Oke, jadi kalau nggak ada ISSN-nya itu nggak valid ya, belum di review sama per-review. Jadi jangan ambil itu untuk sebagai referensi, oke? Oke, pertama baca jurnal itu wajib banget, wajib ya. Ini baca jurnal itu wajib setiap hari kalau bisa. Setiap hari. Terus yang kedua apa? Kalau yang lagi skripsian, udah mulai skripsian, jadi kalian harus baca apa? Baca, kalau bingung isinya ngapain itu harus baca apa? Panduan skripsi. Jadi kalian harus baca panduan skripsi. Minta ke perpustakaan atau lihat di perpustakaan, biasanya mereka jual buat panduan skripsi di tahun itu. Misalkan kalian mau skripsi di tahun ini, berarti di tahun 2002 kalian cari panduan skripsinya ya. Setelah panduan skripsi, nanti kan sudah ada dosen pembimbing ya. Oke, dosen pembimbing. Nanti kalau sudah dosen pembimbing itu, kalian harus tahu bobot dosen pembimbing. Banyak banget nih yang, aduh dosen pembimbing aku killer ini. Kalian cari tahu dengan ngobrol, dengan bimbingan itu bisa kelihatan dosennya seperti apa, harusnya kayak gimana gitu. Maka kalian baik semua, ke semua orang juga harus baik ya. Tapi di sini dosen pembimbing kalian harus tahu arahnya mau kayak gimana. Jadi jangan lupa ya, bobot skripsi itu dosen pembimbing itu 60% ya. Jangan lupa dosen pembimbing itu bobotnya 60%. Jangan lupa ya. Sedangkan dosen penguji itu cuma 40%. Jadi kalau kalian bisa dekat atau seperti teman dengan dosen pembimbing, kalian udah ada nilai 60%. Itu pun kalau dosen pembimbing kalian ngasih nilai 100. Jadi ikutin arah. Jadi setiap aku bimbingan skripsi itu harus ikutin pembimbingnya. Karena kalian boleh nanti ya ada timingnya nih. Jadi ikutin pembimbing, karena itu pembimbing akan bertanggung jawab. Karena itu merupakan KPI-nya dia. Jadi dia bakal berusaha sebaik mungkin untuk membimbing kamu gitu ya. Yang kedua itu ikutin pembimbing karena dia yang bakal bantuin kamu di sidang gitu. Terus pembimbing itu, skripsi kamu itu merupakan cerminan pembimbing. Jadi nggak mungkin pembimbing itu asal-asalan gitu ya. Oke, yang keempat, kalau misalkan kalian pengen mempertahankan opini kalian, kenapa sih harus mempertahankan skripsi ini, itu kalian harus
harus punya beberapa jurnal atau penelitian referensi, minimal itu 10. Jadi kalian bikin 10 dasar atas penelitian kamu. Gitu ya. Dasarnya apa? Yaitu bisa yang pertama, bisa banget kamu dari jurnal. Jurnal-jurnal yang kamu baca boleh banget itu sebagai apa? Referensi jurnal, terus penelitian terdahulu. Boleh banget. Terus apalagi? Penelitian terdahulu. Terus bisa di kampus-kampus kalian, di perpustakaan, ada tugas akhir atau skripsi kakak kelas kalian. Tugas akhir atau skripsi di kakak kelas kalian ya. Boleh banget. Terus yang keempat apa? Fenomena penelitian kamu. Misalkan kualitatif, skripsinya kualitatif berarti fenomena ya. Fenomenanya apa? Jadi kalian cari tahu fenomenanya. Fenomenanya apa aja gitu ya. Bisa jurnalnya 3, jurnalnya 5. Fenomenanya itu kalian harus ke boleh media cetak atau di internet boleh, misalkan iNews gitu ya, iNews atau Detik atau Kompas boleh. Tapi cari ya, sekali lagi cari yang ada yang memiliki nomor izin penyiaran ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kerjain skripsi itu harus yang ada nomor izin penyiarannya. Jadi tidak boleh sembarangan ya, karena kalau ada yang memiliki izin penyiaran itu biasanya mereka punya reviewer atau jadi mereka kalau mau ngeluarin opini itu nggak boleh sembarangan gitu. Kalau di media sosial, aduh nih Bu, ini gimana sih kalau misalkan dari TikTok, misalkan dari IG atau apa, itu boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti ini aku share di channel aku. Nah, sekarang kita bahas sesuai dengan nama yang kemarin diminta ya, manajemen keuangan. Jadi kita mau bahas jurnal dari manajemen. Boleh. Nyamping ambil dong sayang. Banyak flu ya guys. Jangan lupa ya, udah dikasih tahu ya, untuk jurnal yang valid kalau mau kalian buat referensi itu harus ada ininya, paper sama internet nomornya ya. Ini kita mau bahas tentang kinerja keuangan sebagai pemoderasi GCG ya. Good governance, good corporate governance. Udah bisa kan? Deh. Jangan dekat-dekatan dulu ya.
Aku nanya dari Mimi. Ya. Oke, kita bahas ya. Jurnal Manajemen Keuangan ini dari Universitas apa? Jadi jurnal manajemen keuangan. Jangan lupa ya, harus ada, kalau jurnal yang valid itu harus ada ya sesennya, volumenya. Ya. Jadi kita mau bahas jurnal keuangan. Judulnya apa tadi?